warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lydia Pancaning Tias, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Di video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Seorang pendidik haruslah memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif, disiplin yang mengacu pada disiplin diri dengan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penetapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dan motivasi intrinsik serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru diharapkan dalam posisi manajer. Saat guru di posisi manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru di posisi sebagai manajer dapat menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah sehingga dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi antara lain: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Tahap menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid supaya murid dapat termotivasi secara intrinsik dan mengkaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya antara lain: dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, antara lain berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu visi dari guru penggerak adalah dapat mewujudkan terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman ini akan saya terapkan di lingkungan sekolah dan saya akan mengimbaskan ke rekan guru yang lainnya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari posisi kontrol guru. Ternyata dari beberapa posisi itu tanpa saya sadari pernah berada di beberapa posisi itu seperti posisi penghukum, pemantau, dan teman. Selain itu, tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang pernah saya lakukan adalah kurang tepat. Seharusnya saya memposisikan sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya menangani siswa yang makan saat jam pelajaran dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Saya merasa senang dan termotivasi untuk terus dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid menyadari dirinya dan belajar dari kesalahannya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah tumbuhnya motivasi intrinsik pada murid untuk menjalankan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, serta mendapatkan pendampingan saat terjadi masalah dengan langkah segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Hal yang harus diperbaiki adalah saya harus memposisikan diri sebagai manajer dalam mengatasi permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Tentunya menjadikan perasaan saya senang karena saya dapat berkomunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Ya, pernah. Saya melakukannya namun hanya melewati satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah.
Hal penting yang dipelajari dalam proses terwujudnya budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, akan tetapi juga dapat diterapkan di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter yang melekat kuat pada diri anak. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.